Abu Lahab tidak tinggal di kota Mekah. Abu Lahab punya kampung sendiri. Jadi kalau dari kota Mekah itu keliling Ka'bah itu semua itu Mekah. Nabi di dekat Babu Salam. Sekarang rumah Nabi itu tempat Nabi udah jadi WC, dihancurkan dijadikan WC. Rumah Rasulullah. Rumah Sayyidina Abu Bakar jadi Abroy, jadi mall, dihancurkan. Abu Lahab itu tidak tinggal situ, dia tinggal kira-kira arah Tanim, pertengahan antara Mekah dengan Tanim. Di tengah-tengah itulah ada satu kampung namanya Kampung Abu Lahab. Kalau naik taksi lama juga itu, 12 menit sampai 15 menit juga. Saya dulu setiap tahun saya ke situ. Bukan ziarah Abu Lahab, enggak. Saya bawa tentu orang-orang dekat saya, istri saya, murid-murid saya yang paling dekat, saya bawa tuh. Ini Abu Lahab tidak di sini rumahnya, bukan di Mekah sana. Ayo kita ke sana nih, jauh. Nah di sana ada gunung batu, namanya Gunung Abu Lahab. Jadi Abu Lahab tuh selain punya kampung, punya gunung. Kaya dia, punya kampung sendiri Abu Lahab itu. Makanya dia waktu dipanggil Nabi, dakwah terbuka. Kan Nabi diperintahkan menyampaikan, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa thiyabaka fatahhir. Kamu yang berselimut pak siang. Muddatsir itu orang yang berselimut siang tipis. Kalau muzammil itu yang berselimut malam tebal. Saya siang pun tidur pakai selimut, Pak. Risih kali saya rasa kaki saya dilihat orang. Kaki aja dilihat orang, risih kali saya rasa. Saya siang pun pakai selimut, tapi selimutnya tipis. Kalau malam saya pakai selimut tebal. Kalau malam saya muzammil. Kalau siang saya muddatsir. Nabi dibangunkan siang, bangun, bikin dakwah, sampaikan terang-terangan. Udah 3 tahun ini Islam disampaikan sembunyi-sembunyi di rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Maka Nabi umumkan supaya semua orang datang. Abu Lahab tuh jauh, Pak, makanya dia jengkelnya setengah mati. Abu Lahab kan besannya Rasul. Anak Nabi Ruqayyah dengan Umi Kulsum radhiyallahu anhuma itu dinikahkan Nabi dengan 2 anak Abu Lahab, Utbah dengan Utaibah. Jadi besanan. Datang jauh-jauh dari Tanim, kalau naik onta kan lebih setengah jam. Mau naik taksi aja 15 menit kok. Sampai di Mekah tiba-tiba Nabi bilang, manusia, kalau aku katakan di belakang gunung ini ada musuh yang akan membunuh kamu, menghancurkan kamu, kamu percaya nggak? Semua bilang percaya, kan Nabi Muhammad nggak pernah bohong. Al-Amin, percaya. Maka kemudian Nabi, kalau kalian percaya dengan saya, dengarkan saya katakan, ayuhan nas, hei manusia, qulu la ilaha illallah. Kamu ucapkan la ilaha illallah, kamu akan sukses dunia akhirat. Diambil Abu Lahab batu. Hanya untuk ini kau kumpulkan aku. Hanya untuk ini kau kumpulkan kami. Celaka tanganmu. Mau dilempar batu Nabi. Celaka tanganmu. Saat itu Allah turunkan tabbat yada Abi Lahab. Yang celaka bukan tangan Nabi, tapi tangannya Abu Lahab. Dia pakai jubah juga, pakai serban tapi terbuat dari sutra. Rasulullah mengharamkan sutra. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau pakai jubah tidak menutup mata kaki, tidak isbal, nggak mau Rasulullah isbal. Ulama kita berbeda pendapat tentang hukum meluncurkan jubah atau sarung di bawah mata kaki. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram. Berbeda pendapat. Tapi yang jelas makruh kan dibenci Allah, haram dilaknat. Dua-duanya kan nggak bagus. Sedangkan Abu Lahab kalau dia bikin jubah, walaupun harganya mahal sutra, dia sengaja dipanjangkan nyeret-nyeret tanah supaya cepat robek, supaya dia beli baru lagi, menunjukkan dia kaya. Udah berapa bedanya? 2. Rasulullah pakai serban Rasulullah berekor. Kadang-kadang ekornya 1, kadang-kadang ekornya 2. Lihat dalam kitab Syama'il Imam Turbidi. Paling pendek ekornya segenggam, paling pendek segenggam, paling panjang sehasta.
Sedangkan Abu Lahab kalau pakai serban bisa 5 meter ekornya, digiling-gilingkannya di lehernya, digiling-giling. Menunjukkan bahwa dia kaya, bisa beli sutra sepanjang itu. Dulu kain biasa aja 400 dirham harganya, kan ditenun tangan. Mana ada waktu itu mesin. Baju tenun tangan paling murah berapa? 7 juta sekarang ya nggak? Kain sungkit. Berapa kain sungkit? Kan semua dulu tenun tangan baju. Bayangkan kalau kain tenun tangan itu terbuat dari sutra, berapa juta? Dan Nabi memakai warna kesukaan Nabi, kata Nabi, pakailah jubah berwarna putih, pakaian berwarna putih, putih kesukaan Allah, hadis Tirmidzi hasan sahih. Dan pakailah pakaian hijau, hijau kesukaan Rasulullah, itu Abu Nuaim. Jangan pakai warna sufur, jangan pakai warna kuning, kunyit busuk. Hanural itu ya. Kunyit busuk Hanural itu ya. Jangan kau pakai jubah kunyit busuk. Makruh. Imam Suyuti mengatakan makruh. Jadi ada aturan. Meskipun Nabi pakai jubah serban, Abu Lahab pakai jubah serban, tapi Abu Lahab seenaknya sendiri, sedangkan Nabi pakai hukum syar'i. Sampai sini paham? Kita sengaja didangkalkan itu. Jubah serban Abu Lahab juga pakai jubah serban. Beda, bos. Jangan dibikin sama. Rasulullah tidak mengharamkan pelihara kumis. Tapi Rasulullah sendiri kumisnya dipotong. Uhfu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya mengatakan uhfu. Yang uhfu mencukur habis itu Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah SAW. Dicukur habis kumis, uhfu. Sedangkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau memelihara kumisnya huffu. Huffu artinya melingkar bibir. Malaikat-malaikat melingkar di aras Allah. Huffu itu melingkar. Jadi Nabi membolehkan piara kumis, meskipun Nabi memotong kumisnya, dipotong kumis Nabi. Umar bin Khattab juga, Abu Bakar Siddiq juga potong kumis. Tapi Sayyidina Utsman pelihara kumis, hanya saja kumisnya itu melingkar bibir. Dan Rasulullah SAW melarang pelihara kumis melewati lingkaran bibir. Dilarang sama Nabi. Kalau ada orang pelihara kumis tebal, potong, kata Nabi. Jadi nggak ada dalam Islam, bukan bugis sembarang bugis, bugis bertuah dari Indragiri. Bukan kumis sembarang kumis, kumis bertuah penyaring kopi. Nggak ada. Pelihara kumis potong lewat bibir. Ada aturan, ada syariat Islam di situ. Paham? Paham? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Nabi enggak sembarangan. Sekarang itu disbanding-banding. Ini bukan enggak sengaja, memang disengaja ini. Untuk orang Islam itu kebingungan, pendangkalan ajaran Islam namanya. Ini pernah diceramahkan Kiai Ma'ruf Amin beberapa kali, termasuk pada Zikir Nasional Republika. Sebelum beliau jadi wapres, beliau ceramahkan ini. Beliau nangis, terseduh-seduh dia nangis, menceritakan betapa Islam di Indonesia sedang didangkalkan dan diselewengkan dari Islam yang sebenarnya. Beliau nangis waktu itu. Saya di sebelahnya, orang saya penceramah juga kok. Harian Republika itu. Setelah Erick Thohir jadi menteri, barulah saya nggak boleh ceramah di Republika, karena Republika dia punya, Erick Thohir punya. Nggak pedulinya aku itu, bukan banyak kalinya dikasihnya duit, banyak pun duit nggak aku makan duit ceramah, nggak ada urusan. Tapi kan agama mesti disampaikan, betul. Walau pahit, walau karena murun, walau pahit, sampaikan aja, nggak apa-apa itu. Buat apa manis kalau dibenci Allah? Lebih baik pahit tapi disenangi Allah. Seluruh dunia benci nggak apa-apa, asal Allah senang. Buat apa seluruh dunia senang kalau Allah benci? Pilih mana? Nah, ini prinsip. Jadi agama ini harus diamal, paham? Dan disyiarkan sehingga anak cucu cicit kita
nggak ada yang murtad. Minggu lalu saya ke Barus, Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Barus itu sudah dikenal sejak zaman sebelum Fir'aun. Pelabuhan di negeri Nusantara ini. Nusantara ini beberapa versi. Karena orang Jawa menyebutnya Nuswantara. Kalau orang Kampar menyebutnya Nuh Samtara. Nabi Nuh dan anaknya Sam dan cicitnya perempuan namanya Tara. Nuh Samtara. Kampar. Orang-orang Mesir datang kemari, seluruh dunia datang kemari, mengambil 3 barang. Pertama emas. Maka negeri Sumatera ini dalam bahasa Sanskertanya disebut Swarna Dwipa, pulau emas. Sedangkan Jawa disebut Jawa Dwipa, pulau padi. Ini pulau kita ini disebut pulau emas. Udah 7.000-an tahun manusia seluruh dunia mengambil emas dari sini. Yang kedua yang diambil dari negeri kita ini adalah kapur barus. Kapur barus itu selama ini kita tahunya kan kristal ya, bentuk kristal ya, untuk memumi raja-raja Fir'aun itu pakai kapur barus supaya baju kita jangan dimakan ngengat, atau kitab, kalau saya kitab ya, kitab saya 8 ton, supaya jangan rusak, tentu lemari itu saya kasih kapur barus, mati itu kutu-kutu mati. Nah, kapur barus itu kita tahunya kristal, padahal kapur barus itu ada 2 macam. Jadi kalau pohon kapur itu pohon kayu 2 depa besarnya, dipotong, itu nanti dibelah di tengah-tengah itu berkeluaranlah kristal-kristal kapur barus, kristal-kristal, dan muncratlah air minyak yang disebut minyak kapur barus. Itu bisa 5 drum 7 tong banyaknya itu dari 1 pohon besar itu. Karena teknologinya kita nggak ada, kita tebang, padahal harusnya kan dibor aja. Kayak mengambil getah pinus itu kan dibor aja, dipahat. Tapi kalau besar 2 depa gitu dibor nggak sampai bornya pun. Oh, dibikin bor panjang pakai mesin. Macam mana bawa mesin ke tengah hutan sana? Pohon baru sekarang nggak ada lagi di kota. Nah, saya baru tahu itu. Ternyata minuman sorga itu wa mizazuha kafuro. Orang ahli sorga yang terpilih itu minumnya adalah kapur barus. Rupanya memang ada minyaknya. Saya udah punya nih. Kalian belum tahu kan? Itu gunanya ngaji. Udah punya saya. Baik minyaknya, baik kristalnya. Yang ketiga yang diambil orang seluruh dunia termasuk Fir'aun dari negeri Sumatera ini adalah kemenyan. Getah. Kemenyan itu getah juga dari pohon. Getah damar dan kemenyan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, istrinya itu 4. Berapa? Kuat, berapa? Yang kita tahu istri Nabi Ibrahim berapa? 2. Itulah karena kita nggak ngaji. Pakai kitab terjemahan pun nggak sesat itu. Sudah ada Qasasul Anbiya Ibnu Katsir yang diterjemah, sudah ada. Baca aja. Istri Nabi Ibrahim itu ada 4. Yang nomor 1 Dewi Sarah, wanita tercantik sedunia. Kata Nabi adalah Siti Hawa dan Siti Sarah, sama cantiknya. Sepertiga kecantikan perempuan sedunia dijadikan 1 untuk Siti Sarah sendiri. Sepertiga lagi untuk Siti Hawa. Sepertiga lagi ibu-ibu kongsi 3,5 miliar. Jadi nggak usah sok cantik lah. Nah, Siti Saroh nggak punya anak sampai nenek-nenek, sampai menopause nggak punya anak. Walaupun cantik jelita tapi nggak punya anak. Sepulang dari Mesir, sebab Nabi Ibrahim ini dakwah seluruh dunia. Nabi Ibrahim itu dengan Nabi Muhammad sama-sama Rasul rahmatan lil alamin. Kalau nabi-nabi lain sama kaumnya, Nabi Isa kepada Bani Israel, Nabi Musa kepada orang Mesir, Nabi Ayub kepada orang Turki, Nabi Yunus pada orang Irak, ya. Kalau Nabi Ibrahim
lahir di Mesopotamia, Irak, dakwah ke Syam. Syam itu 4 negara, Jordania, Suriah, Lebanon dengan Palestina. 4 negara itu didakwahi oleh Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim sampai di Syam ketemu gadis cantik namanya Siti Saroh, seperti Dewi cantiknya, dinikahi. Kemudian Nabi Ibrahim membeli tanah di Hebron, bahasa Arabnya Habrowand, orang Israel menyebutnya Hebron. Dibeli tanah di Hebron. Orang heran, untuk apa beli tanah? Kata Nabi Ibrahim, untuk kuburan keluarga saya. Jadi dari situlah diambil hukum oleh Imam Syafi'i, boleh kita beli tanah kuburan untuk kita. Di Jakarta sudah dibuat tuh, di San Diego Hill di Kerawang. Kita beli 1 kapling 2 juta, sampai hari kiamat katanya nggak digusur-gusur karena sertifikat hak milik. Nah, ditanya waktu itu diwawancarai saya dengan wartawan, halal apa enggak ini, karena orang-orang sebagian katakan haram membeli tanah mendede inggon itu katanya untuk kubur. Saya bilang Nabi Ibrahim buat itu. Orang pertama yang membeli tanah kuburan untuk keluarganya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam di satu negeri namanya Habrowand, Hebron. Siti Saroh wafat umur 120 tahun, dikuburkan di situ. Kemudian Nabi Ibrahim wafat umur 200 tahun, dikuburkan di situ. Kemudian anak beliau Nabi Ishak alaihissalam dikubur di situ. Kemudian cucu beliau Nabi Yakub dikubur di situ, satu komplek kuburan. Ketika sahabat Nabi menjadi gubernur di Syam, Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau membangun masjid di kuburan itu, di tanah kuburan itu. Nama masjidnya Masjid Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Ini penting karena sekarang sudah ada yang mengatakan kalau ada kuburan dibangun masjid hukumnya haram. Kalau ada masjid terus ada kuburan di situ, syirik, sholat di situ. Enggak lebih pandai lah kita soal agama dari Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Betul. Itu ada ipar Nabi itu, juru tulis wahyu itu. Sayyidina Muawiyah itu juru tulis wahyu Rasul. Ada ipar Rasulullah. Beliau bangun masjid di kuburan Hebron itu, Hebron. Masjidnya Masjid Nabi Ibrahim namanya Al-Khalil. Jangan cepat-cepat kita bilang ada kuburan, ada masjid, ada kuburan, syirik. Syirik itu kalau menyembah selain Allah. Betul. Ini penting lah kita belajar agama, ini penting. Siti Saroh tidak punya anak. Saya jelaskan ya. Sayyidina Muawiyah itu ada ipar Rasul. Dari mana hubungannya? Istri Nabi salah satunya namanya Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah binti Abu Sufyan kawin dengan Ubaidillah bin Jahsh, adik daripada Abdullah bin Jahsh, yang dikubur satu kuburan dengan Sayyidina Hamzah waktu wafat di Gunung Uhud. Ubaidillah bin Jahsh bawa Ramlah binti Abu Bakar hijrah ke Ethiopia bersama Sayyidina Ali. Rombongan hijrah pertama sampai Ethiopia, itu kerajaan Kristen. Ubaidillah murtad masuk Kristen, sehingga Umi Ramlah ini anak Sayyidina Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu panglima perang Quraisy, masih kafir. Terlunta-lunta ini perempuan di negeri orang. Alangkah sedihnya. Suami murtad, mau pulang ke Mekah, bapaknya panglima perang Quraisy. Akhirnya Ubaidillah ini istri Ubaidillah Ramlah binti Abu Sufyan ini dinikahi oleh Rasulullah SAW. Digelari Ummi Habibah. Ummi Habibah radhiyallahu anha. Siapa itu? Anak Abu Sufyan. Siapa Abu Sufyan? Bapaknya Muawiyah. Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Berarti Ummi Ramlah itu saudara kandungnya Muawiyah, betul? Kita berani tanding agama sama Sayyidina Muawiyah. Juru tulis wahyu, adik ipar Rasul, gubernur Syam. Khalifah setelah Sayyidina Ali. Mana kita mau lawan mereka?
Nah, sedikit lagi, maaf bapak-bapak ibu-ibu, mungkin kurang menarik ceramah ini. Saya kan nggak mempersiapkan diri, ini yang keluar ini aja gitu. Tapi ini direkam, pasti banyak juga yang suka ini.